Teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana mengatasi kekhawatiran yang dimiliki oleh kebanyakan orang pada hari ini terkait bahwa ketika kita ingin memulai usaha harus mengeluarkan banyak uang, harus mengeluarkan banyak uang. Teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana mengatasi kekhawatiran yang dimiliki oleh kebanyakan orang pada hari ini terkait bahwa ketika kita ingin memulai usaha harus mengeluarkan banyak uang untuk itu. Nah, pertama kita cari dulu akar masalahnya, ya. Kebanyakan saat ini pengusaha pemula ketika ingin membuka usaha, dia langsung kepikiran bersentuhan dengan sektor produksi, beli alat, beli bahan, sewa gedung dan lain sebagainya, sewa karyawan, Nah, ketika kita memikirkan konsep tersebut teman-teman, maka pastilah kita membutuhkan banyak biaya untuk itu, Nah, satu hal yang harus kita ketahui teman-teman, bahwa ketika kita berbicara tentang ingin membangun usaha, memang betul bahwa kita akan bersentuhan dengan 4 sektor: sektor produksi, sektor karyawan, kemudian sektor keuangan, dan yang keempat adalah penjualan. Tapi ketika kita ingin berusaha teman-teman untuk membangun usaha, maka tidak mesti kita harus melalui 4 sektor ini. Bahkan sebagai pengusaha pemula, kita memulainya dari sektor yang paling akhir, yaitu penjualan. Ini yang paling aman. Di sektor penjualan ini teman-teman, kita hanya mengeluarkan biaya yang sedikit untuk membeli sebuah produk yang baik, apa produk yang baik dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya. Tapi yang jelas sekali lagi teman-teman, kita harus mulai dari sektor penjualan dulu. Cari barang yang berkualitas, kemudian sekali lagi kita pasarkan. Ini membutuhkan modal yang minim. Ini memecahkan persoalan yang pertama terkait kekhawatiran banyak pengusaha atau calon pengusaha yang takut membuka usaha karena membutuhkan modal yang besar. Kemudian yang kedua, banyak juga teman-teman atau calon pengusaha yang tidak membuka usaha karena mereka berpikir bahwa mereka tidak memiliki link untuk itu. Mereka tidak memiliki link, tidak memiliki banyak kenalan. Itu menurut dia, persepsi dia pribadi. Padahal sebenarnya teman-teman, kalau kita ingin merenung sejenak, kita sebenarnya memiliki banyak link. Setiap orang itu memiliki banyak link. Kenapa? Karena tidak ada manusia yang hidup sendiri, dan kita pun tidak terlahir sendiri di dunia ini. Link yang paling utama dimiliki oleh semua orang yaitu link keluarga. Kita punya keluarga, kita punya ayah, kita punya ibu, ayah kita punya saudara, ibu kita punya saudara. Belum lagi mereka memiliki anak, sepupu-sepupu kita. Itu semua adalah link. Tinggal bagaimana kita membangun branding di hadapan keluarga kita bahwa kita adalah seorang pengusaha yang berjualan ini, yang berdagang ini. Nah, itu tinggal dibangun branding kepada mereka. Kepada siapa lagi setelah mereka? Kepada teman-teman kita. Kita kan tidak ujuk-ujuk langsung besar seperti ini. Kita punya masa lalu, kita pernah SD, kita pernah SMP, SMA, kuliah. Maka sekali lagi itu adalah link kita. Nah, itu. Belum lagi kalau kita sudah menikah, kita punya istri. Istri pun memiliki keluarga, itu adalah link kita. Nah, itu. Jadi setiap orang pasti memiliki link. Kemudian yang ketiga, ada orang yang berbisnis karena minim ilmu. Memang betul teman-teman. Sekali lagi kami sampaikan bahwa ketika kita ingin berbisnis tanpa ilmu, itu namanya modal nekat. Maka dibutuhkan ilmu untuk itu. Nah, oleh sebab itu teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam berbisnis,
maka kita perlu mengupgrade dan mengembangkan skill dan kemampuan kita. Dengan cara apa teman-teman? Banyak belajar. Dalam video saya sebelumnya saya sudah menceritakan kepada teman-teman, memberikan saran ya, bahwa ketika teman-teman ingin berbisnis, maka berbisnislah dalam sebuah komunitas yang memiliki mentor. Karena dengan adanya mentor itu, maka teman-teman akan dijaga dengan baik ya. Oleh sebab itu sekali lagi teman-teman, berbisnislah dengan menggunakan ataukah dalam sebuah komunitas ya yang memiliki mentor, yang insya Allah akan mengajarkan kita berbagai macam tips dan trik dalam dagang. Nah itu. Kemudian yang keempat ya, ada juga yang mengatakan bahwa saya tidak mau jadi seorang pengusaha karena pengusaha itu tidak memiliki penghasilan yang tetap. Nah teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ya, untuk memecahkan ini maka sekali lagi yang bermasalah adalah mindsetnya kita, pemikirannya kita ya. Pertama teman-teman ya, kita lahir di dunia ini ya, itu dengan membawa rezeki kita masing-masing. Allah telah sekali lagi memberikan rezeki itu kepada kita. Jadi setiap orang pasti sudah ada rezekinya, tinggal kita cari. Bagaimana cara mencarinya teman-teman ya? Maka bekerja ya. Bekerja sebagai karyawan, bekerja sebagai pengusaha, kan gitu contohnya ya. Nah kalau kita bekerja sebagai pengusaha teman-teman ya, berdasarkan pengalaman kami, penghasilan memang nggak tetap. Kenapa? Karena penghasilan kami kadang banyak sekali, bahkan bisa bertambah ya. Bisa menurun, bisa ya. Tapi setelah menurun akan bertambah lagi. Kenapa teman-teman ya? Karena ketika kita berdagang, proses transaksi jual beli itu terjadi setiap hari ya. Artinya apa? Artinya setiap hari kita bisa dapat duit gitu. Ya. Sedangkan mohon maaf, kalau pegawai palingan 1 bulan 1 kali atau 1 pekan 1 kali dia mendapatkan duit melalui gajinya ya. Tapi kalau kita sebagai seorang pengusaha teman-teman, jualan itu tiap hari ya. Tinggal sekali lagi ya, bagaimana kita memperbaiki teknik jualan kita sehingga barang kita bisa keluar setiap hari. Nah oleh sebab itu disinilah gunanya belajar. Nah teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya ingin menutup sesi video ini dengan sebuah firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran yang mengingatkan kepada kita, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Artinya apa? Ya, sangat berbeda antara orang yang memiliki ilmu pengetahuan dengan orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan. Ini berlaku di dalam melaksanakan ibadah, begitu pula dalam aktivitas usaha kita. Sangat berbeda kapasitasnya orang yang dimana berbisnis dengan ilmu pengetahuan yang dia miliki dengan orang yang berbisnis tanpa sama sekali ilmu pengetahuan. Segala macam kekhawatiran yang dimiliki oleh pengusaha pemula itu satu penyebabnya. Apa itu teman-teman? Yaitu kurangnya dia mendengarkan informasi ataukah pembelajaran ilmu pengetahuan dari orang yang telah merintis usaha dan bisa mencapai kesuksesan dengan aktivitas usaha yang dia bangun. Oleh sebab itu sekali lagi kami mengingatkan teman-teman para pengusaha atau calon pengusaha, mari kita senantiasa mengupgrade diri kita, banyak belajar dan mendengarkan kisah-kisah atau mengambil ibrah dari orang-orang yang sukses. Baik, sekian sesi video saya pada kali ini teman-teman, membahas tentang apa sih yang menyebabkan mengapa pribumi orang Indonesia ini tidak tertarik menjadi seorang pengusaha. Oke, insya Allah kita akan bertemu pada video saya yang selanjutnya dan membahas tentang masalah menarik.